Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 577. Siapa yang bisa membunuh seseorang di bawah hidungnya? Setelah gadis yang bersalah selesai berbicara, dia berbalik, memegang pistol di tangan kanannya dan melemparkannya ke langit. Tertawa, tombak itu melesat ke udara, dan ribuan kaki jauhnya, seorang siswa seminari langsung tertusuk tombak di kepalanya, dan jiwanya hancur total di tempat. Gadis yang bersalah membuka telapak tangannya, dan tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke tangannya. Kamu melirik gadis berdosa di depannya dan sedikit terkejut. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa para siswa di seminari tidak lemah dalam kekuatan, dan mereka semua setidaknya sekuat kaisar takdir. Namun, mereka seperti anak domba di depan wanita ini, tanpa kekuatan untuk melawan. Saat ini, seorang pemuda berjubah hitam muncul di depan gadis yang bersalah itu. Wajahnya sedikit jelek. "Bos, biarkan mereka kabur." Gadis yang bersalah tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Berapa banyak orang yang tewas di kota ini? Pemuda berjubah hitam tampak marah. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Mata gadis dosa langsung berubah menjadi dingin, dan hawa dingin menyelimuti sekeliling, membuat orang bergidik. Setelah gadis yang bersalah itu terdiam beberapa saat, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan gadis kecil yang masih menangis. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah gadis kecil itu, menarik gadis kecil itu dan berbalik untuk pergi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Segera, Ye Guan mengikuti Xin Nu dan yang lainnya meninggalkan kota kuno. Segera setelah mereka meninggalkan kota kuno, puluhan orang datang dari langit. Mereka mendatangi Xin Nu dan berkata dengan hormat, "Bos, kamu melirik ke arah lusinan orang. Aura dari lusinan orang itu sangat kuat, tidak lebih buruk dari siswa sebelumnya dari halaman dalam seminari." Gadis yang bersalah itu menatap semua orang dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, semua orang terbang menuju langit yang jauh. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang datang ke kota lain. Kota ini puluhan kali lebih besar dari kota kuno tadi. Tembok kota itu tingginya ribuan kaki. Di tembok kota, ada orang-orang kuat yang mengenakan baju perang aura orang kuat setebal laut, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang ganas. Ketika mereka melihat gadis pendosa, semua penjaga di tembok kota membungkuk dan memberi hormat. Setelah orang berdosa membawa semua orang ke kota, Ye Guan menemukan bahwa orang-orang di kota akan membungkuk hormat ketika mereka melihat orang berdosa. Ye Guan menemukan detailnya, yaitu mata orang-orang yang memberi hormat itu penuh dengan rasa hormat. Melihat adegan ini, Ye Guan mau tidak mau melirik gadis bersalah di sampingnya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Gadis berdosa membawa semua orang ke sebuah perguruan tinggi. Ye Guan menemukan bahwa perguruan tinggi ini agak mirip dengan seminari, karena mereka berdua percaya pada keesaan Tuhan. Apalagi namanya Senyi Cholege. Dewa yang diyakini oleh kedua belah pihak adalah dewa yang sama, tetapi mereka sama kuatnya. Hal ini membuat Ye Guan semakin bingung.
Saat ini, dia tidak sabar untuk melihat buku dewa di akademi ini. Setelah memasuki akademi, kerumunan di belakang Single bubar, dan hanya pria berjubah hitam yang mengikuti. Sinnu membawa Ye Guan dan gadis kecil itu ke aula besar. Dia berbalik dan melihat ke arah Ye Guan dan gadis kecil itu. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki istana. Ye Guan berbalik dan melihat sekeliling. Dia menemukan ada beberapa aura misterius dan kuat yang tersembunyi di sekitar akademi. Pada saat ini, gadis yang bersalah keluar. Dia berjalan ke arah gadis kecil Ye Guan, lalu merentangkan telapak tangannya, dan dua tanda kayu muncul di depan Ye Guan dan gadis kecil itu. Mulai sekarang, kamu adalah murid dari perguruan tinggi luar dari perguruan tinggi itu. Ye Guan terdiam. Mengapa saya menjadi anggota seminari teologi pertama? Sinnu memandang Ye Guan. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan Senyi Cholege? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak. Karena itu, dia menyingkirkan papan kayu itu, terlepas dari apakah itu seminari atau seminari. Pada akhirnya saya akan dikalahkan oleh ibu saya. Tujuan dari Guangxuan Universe adalah untuk menyatukan seluruh alam semesta, termasuk era lama ini. Adapun keluhan antara kedua perguruan tinggi tersebut, baginya dia hanya penasaran, namun tidak peduli, dan tidak akan terlibat dalam keluhan tersebut. Melihat Ye Guan menerima tanda kayu itu, Sinnu mengangguk sedikit. Lalu memandang gadis kecil itu, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis kecil itu dan pergi. Ye Guan menyingkirkan papan kayu itu, melihat sekeliling, lalu berjalan ke kanan. Setelah beberapa saat, Ye Guan sampai di sebuah gedung tinggi. Gedung teologi. Ye Guan masuk ke dalam gedung. Bangunan itu menjadi dunianya sendiri, dan di dalam dunia ini terdapat buku-buku kuno yang padat. Ye Guan membuka telapak tangannya dan sebuah buku kuno terbang ke tangannya. Setelah menonton dalam waktu lama, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Benar saja. Sejarah yang tercatat di sini sama sekali berbeda dengan sejarah yang tercatat di seminari. Tidak ada catatan di sini tentang apa yang terjadi di era Senyi. Namun, menurut catatan sejarah kuno di sini, seminari adalah pengkhianat yang sebenarnya. Seminari telah mengkhianati Tuhan. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Kedua belah pihak mengatakan bahwa pihak lain telah mengkhianati Senyi. Pada saat ini, gadis yang bersalah itu tiba-tiba masuk. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menoleh ke arah gadis yang bersalah itu. Gadis yang bersalah itu memandang ke arah Ye Guan. Apakah kamu tertarik dengan buku? Ye Guan mengangguk. Ya. Gadis yang bersalah itu melirik buku kuno di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata, tidak ada gunanya melihat ini. Ye Guan bingung. Gadis yang bersalah berkata dengan tenang, kebenaran tidak akan tertulis di buku. Ye Guan terdiam. Single berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meletakkan buku kuno itu, dan berjalan keluar. Ye Guan mengikuti Sinnu ke langit berbintang. Saat ini, ada lebih dari 20 orang menunggu di langit berbintang.
Kamu melihat dan melihat bahwa ke-20 orang ini semuanya memiliki tanda kayu kecil di dada kiri mereka, yang merupakan simbol identitas siswa dari halaman luar. Melihat gadis berdosa itu, semua siswa segera memberi hormat dengan hormat. Gadis yang bersalah itu berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju langit berbintang yang jauh. Semua orang segera mengikuti. Ye Guan sedikit penasaran. Segera, gadis berdosa membawa semua orang ke jurang langit berbintang. Jurang ini berada di langit berbintang. Gadis yang bersalah itu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan yang lainnya, masuk dan keluar hidup-hidup. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Percobaan?" Gadis yang bersalah itu mengangguk. "Untuk menjadi mahasiswa Universitas Senyi, kamu harus lulus ujian ini." Ye Guan terdiam. Sin Nu memandang Ye Guan, "Apakah ada masalah?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Gadis yang bersalah itu mengangguk, masuk. Murid-murid yang tersisa dari halaman luar melompat langsung dan berubah menjadi seberkas cahaya putih ke dalam jurang. Ye Guan juga berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Gadis berdosa itu memperhatikan semua orang memasuki jurang maut dan tetap diam. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hitam muncul di sebelah si pendosa. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bos, saya tidak bisa melihat kekuatan orang ini." Sin Nu berkata dengan tenang, "Dia menyembunyikan kekuatannya." Pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening. "Mengapa menyembunyikan kekuatanmu?" Gadis berdosa itu melihat ke dalam jurang di kejauhan. Matanya berkedip-kedip, tapi dia tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari jurang di kejauhan. Itu adalah Ye Guan. Melihat Ye Guan keluar begitu cepat, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut. Saat itu, orang tercepat yang keluar dari sini adalah gadis yang bersalah di sebelahnya, dan gadis yang bersalah itu membutuhkan waktu kurang dari setengah-seperempat jam. Hanya butuh waktu kurang dari setengah-seperempat jam bagi Ye Guan di depannya. Pemuda berjubah hitam itu tampak terharu. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ye Guan menghampiri gadis yang bersalah itu dan berkata, "Apakah kamu lupa?" Gadis yang bersalah itu menatap Ye Guan. "Lupakan saja." Ye Guan mengangguk sedikit dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari jurang di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sin Nu tiba-tiba berubah. "Beritahu para tetua." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi pelangi dan terbang menuju jurang maut. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan bergegas menuju Akademi Senyi. Segera, Ye Guan mengikuti Sin Nu ke dalam jurang lagi. Begitu dia memasuki jurang, Ye Guan mengerutkan kening karena dia menemukan ada aura kuat yang datang dari bagian terdalam jurang seperti gelombang. Saat pertama kali masuk, dia tidak memasuki dasar jurang. Dia hanya membunuh beberapa monster lalu keluar. Di sebelah Ye Guan, gadis berdosa itu menatap ke jurang. Sedikit sulit dipercaya, aura jenderal ilahi. "Ya Tuhan,
Ye Guan sedikit bingung dan hendak bertanya. Pada saat ini, gadis berdosa itu tiba-tiba berkata, "Semua orang segera mengungsi, segera." Setelah mendengar perkataan Sin Nu, para murid dari halaman luar segera bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, tangan raksasa hitam setinggi langit tiba-tiba muncul dari dalam jurang. Tangan raksasa itu mengandung aura yang sangat menakutkan, dan ada juga kebencian yang luar biasa serta niat membunuh. Mata gadis yang bersalah itu sedikit menyipit. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, lalu menusuk dengan tombak tajam. Bang! Tembakan ini justru memukul mundur tangan raksasa yang memegang langit. Tapi saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari kedalaman jurang, dan kemudian, kekuatan mengerikan melonjak ke langit, langsung menuju ke Ye Guan dan gadis berdosa. Ekspresi Ye Guan serius, kekuatan ini sangat menakutkan. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di mata gadis dosa, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan, melemparkan tangannya ke bawah untuk waktu yang lama. Tertawa, tombak itu langsung berubah menjadi cahaya tombak setinggi 10.000 kaki dan melesat ke udara. Dalam sekejap, seluruh jurang diterangi oleh cahaya tombak seperti siang hari, yang sangat menakutkan. Ledakan, tembakan ini jatuh, secara langsung menghancurkan kekuatan mengerikan itu. Tetapi tombak itu tidak berhenti, melainkan jatuh lurus ke bawah, menuju jauh ke bawah tanah. Segera, tombak itu menghilang dari pandangan mereka berdua, tapi tidak ada gerakan di dasar jurang. Melihat pemandangan ini, gadis pendosa mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan tombak itu. Hilang, saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Gadis, mundur." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Karena dia sudah merasakan bahayanya. Bahaya yang tidak diketahui. Namun saat dia hendak mundur, sesuatu yang aneh terjadi, dan dia melihat sebuah lukisan tiba-tiba terbang dari bawah. Lukisan itu tingginya 10.000 kaki. Kemudian, sebelum Ye Guan dan Sin Nu sempat bereaksi, lukisan itu meledak dengan warna putih cahaya. Keduanya tenggelam, dan dalam sekejap, mereka langsung menghilang. Di luar jurang, seorang pria dan seorang wanita sedang menyaksikan pemandangan di depan mereka. Setelah melihat Ye dan Guan terlibat dalam lukisan itu, pria berkemeja putih itu tiba-tiba bertanya-tanya, "Kinger, kenapa aku selalu merasa anak laki-laki itu begitu akrab?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Benarkah?" Pria berkemeja putih itu mengangguk sedikit. "Yah, sejak aku bertemu dengannya, dia memberiku perasaan yang sangat familiar. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya." Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos. "Apakah kamu tahu sesuatu?" Wanita dengan rok polos menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Saya tidak tahu." Pria berkemeja putih itu tersenyum dan tidak bertanya lagi. Wanita dengan rok polos melirik pria berkemeja putih di sebelahnya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tidak berkata apa-apa. Pria berkemeja putih memandang ke jurang di kejauhan, ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah mereka dalam bahaya?" Wanita itu memandang ke dasar jurang dan berkata,
saya tidak bisa mati. Pria itu menoleh ke arah wanita itu, heran, tidak bisakah kamu mati? Wanita itu mengangguk, ayo pergi, masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Dia merasa bukanlah hal yang buruk bagi seorang pemuda untuk sedikit menderita. Lagi pula, dia selalu ada di sini. Siapa yang bisa membunuh seseorang di bawah hidungnya? Tidak seorang pun. Setelah mendengar perkataan wanita dengan rok polos, pria berkemeja putih itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Wanita dengan rok polos melirik ke dasar jurang lagi, dan di dasar jurang, sepasang mata juga menatap wanita itu. Kemudian, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di hadapan wanita itu sepanjang ruang dan waktu. Ansemut, berani mengintip jenderal ilahi ini, tetap hidup. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari dasar jurang. Bab 578. Kakak, waktunya bekerja. Melihat pemandangan ini, wanita dengan rok polos sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Bang, aura itu tiba-tiba pecah. Dan dengan itu, sepasang mata di dasar jurang, dan jeritan melengking tiba-tiba datang dari dasar jurang. Segera setelah itu, wanita itu meraih tangan kanannya dari udara. Ledakan, di mana tangan kanan wanita itu mendarat, ruang dan waktu hancur, dan segera setelah itu, seorang pria jangkung berbaju besi ditangkap oleh wanita itu. Wanita itu membalik tangan kanannya, lalu menekannya ke udara. Bang, pria lapis baja itu berlutut dan tidak bisa bergerak lagi. Pria lapis baja itu mengangkat kepalanya dan menghadap wanita itu, wajahnya penuh ketakutan. Kamu. Wanita itu menatap pria yang berlutut mengenakan baju besi. Dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, berlututlah. Setelah mengatakan itu, dia menarik pria berkemeja putih di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Entah berapa lama, Ye Guan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia tiba-tiba duduk menara menjulang setinggi 10.000 kaki, pintu batu giok putih. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat Sinu tidak jauh darinya. Dia sedang menatap gerbang batu di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Guan berjalan ke arah gadis berdosa itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis, di mana ini?" Gadis yang bersalah itu mengalihkan pandangannya, menatap ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Alam pertama Tuhan." Ye Guan sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, "Alam pertama Tuhan?" Gadis berdosa itu mengangguk, "Orang yang menerima kita adalah harta paling berharga di kuil. Gambar dilema ilahi. Gambar ini adalah salah satu dari 3 harta suci era Dewa Satu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke gerbang batu di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saya tidak menyangka bahwa alam dewa saat itu sebenarnya ada di dalam peta dewa ini." Ye Guan sedikit penasaran, "Alam Senyi, apakah ini ada hubungannya dengan Senyi?" Gadis berdosa itu mengangguk sedikit. Dunia yang diciptakan oleh Dewa Tuhan adalah kuil. Namun, setelah perselisihan sipil di kuil, dunia Tuhan ini menghilang. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu ada di peta ilahi. Dunia Tuhan, Ye Guan berbalik dan melihat ke gerbang batu giok putih di kejauhan.
jauh di dalam gerbang batu giok putih, beberapa bangunan istana terlihat samar-samar. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kita sudah diterima di dunia batin peta ilahi ini?" Gadis pendosa itu mengangguk, "Ya, ada seorang jenderal dewa di dasar jurang." Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam. "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada jenderal ilahi di jurang cobaan ini." Ye Guandao, jenderal adalah orang kuat di zaman Tuhan. Meskipun dia telah membaca banyak buku kuno sejak saat itu, seperti yang dikatakan gadis pendosa itu, banyak hal yang tidak akan tertulis dalam buku sejarah. Oleh karena itu, dia hanya mengetahui sedikit tentang hal-hal di era Senyi, dan wanita berdosa di depanku sepertinya tahu banyak. Gadis berdosa itu mengangguk sedikit. Di era Dewa 1, total ada 360 jenderal dewa. Para jenderal dewa ini sangat kuat. Namun, ketika kuil berada dalam perselisihan sipil, para jenderal dewa ini mengantri, lalu mereka mati dan menghilang. Ye Guandao, gadis, Sinu melirik Ye Guan, lalu berkata, "Namaku Ajia." Ye Guan mengangguk, "Nona Aga, apa yang terjadi dalam perang antar dewa itu?" Gadis yang bersalah itu tidak berkata apa-apa dan pergi. Ye Guan mengikuti. Beberapa saat kemudian, Aga berkata dengan tenang, "Ada sekelompok orang yang ingin mengubah tatanan dan menjadi dewa baru. Namun ada sekelompok orang yang tidak ingin mengubah tatanan, tetapi ingin terus mempertahankan tatanan, ketertiban yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kemudian menunggu dia kembali." Ye Guan tertegun. Kembali, Aga mengangguk. Mereka sangat yakin bahwa begitu para dewa berkuasa, mereka pasti akan kembali. Ye Guan terdiam. Bisakah orang kuat setingkat ini benar-benar mati? Saya khawatir ini akan sulit. Namun, dewa ini merugikan diri sendiri. Jika dia benar-benar ingin mati, kecil kemungkinannya dia akan dibangkitkan. Aga melanjutkan, beberapa yang disebut dewa mengira Senyi tidak akan pernah kembali. Jadi mereka ingin menjadi dewa baru, jadi mereka mulai bertarung. Pada akhirnya, ada lebih banyak lagi dewa di dunia. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa mereka yang ingin menjadi dewa barulah yang menang. Aga menambahkan, ketika mereka menang, mereka yang mendukung Senyi menjadi dewa dibunuh, ditindas, dan diasingkan. Pada saat itu, ada banyak sekali dewa, dan tentu saja, mereka semua memproklamirkan diri. Terlebih lagi, mereka melakukannya tidak bersatu lama-lama, dan kemudian, perang saudara pecah lagi di jajaran dewa. Ye Guan tiba-tiba berkata, dewa di dunia dosa itu terus mendukung perintah Senyi setelah tentara Senyi dilenyapkan. Ajia melirik Ye Guan dan mengangguk. Ye Guan mengerutkan kening. Lalu mengapa tempat ini disebut alam dosa? Aga berkata pelan, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah banditnya. Bukankah itu normal? Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Aga tiba-tiba berkata, awalnya kukira kamu dari seminari, tapi sekarang sepertinya kamu tidak sesederhana itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya dari luar. Ajia sedikit mengernyit. Berlalunya waktu, Ye Guan sedikit terkejut. Kamu juga tahu kalau waktu terus berjalan?
Ajia mengangguk, dan dia menatap Ye Guan. Sejauh yang aku tahu, sulit bagi orang-orang di sana untuk datang ke sini seperti halnya sulit mencapai langit. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Ajia menatap Ye Guan dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terus bertanya, "Nona Ajia, apakah kamu sudah menunggu Tuhan datang kepada Tuhan?" Aga mengangguk, "Iya." Ye Guan bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar yakin Senyi Sangshen akan kembali?" Aga menggeleng kecil, "Itu tidak penting. Yang penting kita butuh iman." Keyakinan, Ye Guan mengerti. Kita sekarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika kita tidak mempunyai iman, bagaimana kita dapat bertahan? Senyi mungkin satu-satunya harapan di hati mereka. Selagi mereka berbincang, mereka berdua telah sampai di depan sebuah aula besar. Aula itu megah dan mewah. Tuhan yang tak berwajah, Aga memandangi patung di depannya dan berkata dengan lembut, "Saya belum pernah melihat Senyi Sangshen. Tetapi saya telah melihat Tuan Penjaga Dewa di sini. Dia adalah orang kuat yang cukup kuat untuk membuat orang putus asa. Namun, orang kuat seperti itulah yang selalu percaya pada Tuhan sebagai Tuhan." Ye Guandao, petugas yang saleh, Aga mengangguk sedikit. Mereka yang mengaku sebagai dewa di kuil pada awalnya semuanya adalah murid Senyi Sangshen. Orang luar menyebut mereka pelayan dewa. Setelah Senyi Sangshen menghilang, mereka menyebut diri mereka dewa. Pelayan dewa kita di dunia dosa setelah Tuhan dikalahkan. Dia diusir ke alam dosa dan dianggap sebagai penjahat oleh mereka. Ye Guan berkata dengan lembut, "Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah banditnya. Kemenangan adalah keadilan." Ajia melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan menuju aula, tetapi ketika mereka mendekati aula, ekspresi mereka berubah di saat yang bersamaan. Mereka melihat potret di kedua sisi pintu aula tiba-tiba berubah menjadi dua lampu emas dan melesat ke arah mereka. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Aga pun segera mengeluarkan senjatanya. Bang! Bang! Dalam sekejap, Ye Guan dan keduanya mundur ribuan kaki berturut-turut. Setelah Ye Guan berhenti, dia menundukkan kepalanya dan melirik ke lengan kanannya. Ada banyak retakan di lengan kanannya. Ye Guan terkejut. Dia mendongak dan melihat ke kejauhan. Di pintu kuil, ada dua pria kekar berbaju besi emas berdiri. Di samping Ye Guan, wajah Ajia menjadi gelap. Dewa Jenderal. Ya Tuhan, pada saat ini, salah satu jenderal dewa tiba-tiba berkata, "Kuil adalah tempat yang penting. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Segera mundur agar tidak membahayakan hidup Anda." Ye Guan sedikit terkejut. Jenderal dewa ini cukup manusiawi. Pada saat ini, Aga tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan kemudian titik cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, kedua jenderal dewa itu sedikit terkejut, dan salah satu jenderal dewa mengerutkan kening, "Murid Tuhan." Ajia membungkuk sedikit dan berkata, "Dua jenderal dewa, kami berdua salah memasuki peta dewa.
tolong minta 2 Jenderal Dewa untuk mengantarku berdua keluar. Jenderal Dewa di sebelah kiri menggelengkan kepalanya. Peta Dewa tidak berada di bawah kendali kita. Tugas kita adalah melindungi kuil. Mendengar itu, wajah Aga menjadi gelap. Jenderal Dewa melanjutkan, kalian berdua cepat pergi dan jangan tinggal di sini. Kamu melihat ke dalam kuil, tapi sayangnya, kuil itu diselimuti kekuatan misterius dan dia tidak bisa melihat apapun. Ajia tiba-tiba mengirim pesan misterius kepada Ye Guan, masuklah. Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ajia, yang berkata dengan tenang, mereka menjaga di sini. Pasti ada harta ilahi di dalamnya, dan bahkan mungkin ada warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Yixiang Xiangshen. Mendengar perkataan Ajia, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mereka cukup sopan. Jika pihak lain sombong dan memiliki sikap buruk saat pertama kali muncul, dia tentu saja tidak akan mentolerirnya. Tetapi sekarang dia begitu sopan, dia sangat malu untuk mengambil tindakan. Sebagai seorang pria, Anda menghormati saya, dan saya menghormati Anda. Mendengar perkataan Ye Guan, Ajia meliriknya, lalu berkata, ada harta ilahi. Tidak hanya itu, tapi juga asal-usul leluhur, dan bahkan urat leluhur yang legendaris. Silsilah leluhur. Ye Guan tiba-tiba penasaran, apa itu urat nadi leluhur? Ajia berkata pelan, sangat tidak mungkin memiliki pembuluh darah spiritual yang dapat menghasilkan asal-usul leluhur di luar. Tapi di sini, tidakkah menurutmu energi spiritual di sini sangat tidak biasa? Ye Guan merasakan sekelilingnya, dan tak lama kemudian dia tertegun, karena dia merasakan asal-usul leluhur dalam energi spiritual di sini. Benarkah ada darah leluhur di sini? Ye Guan melihat ke aula di kejauhan dan terdiam. Ajia bertanya lagi, kamu mau berkelahi atau tidak? Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan 2 jenderal ilahi ini sendirian. Tetapi jika dia menambahkan Ye Guan, ada kemungkinan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menolak. Aga bertanya, kenapa? Ye Guan berkata dengan serius, saya orang yang berprinsip. Setelah Ajia menatap Ye Guan beberapa saat, dia berkata, saya dapat merasakan bahwa mungkin ada lebih dari 1 garis leluhur di sini. Jika tidak, energi spiritual di sini tidak dapat menampung asal-usul leluhur. Selain itu, kemungkinan besar ada atuhan di dalamnya. Harta yang tertinggal. Haruskah aku melawannya? Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Agadai sedikit mengernyit. Apakah pria ini begitu berprinsip? Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Xiaota muncul di tangannya. Kakak, waktunya bekerja. Bersambung.